Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahira dengan NIM 23043111044. Pada video ini saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan atau teman-teman ajukan pada kelompok 1 minggu lalu, Kamis, pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 1, Delia Maharani. Apa faktor dan kemungkinan apa saja yang dapat terjadi apabila suatu produksi tidak mencapai nilai maksimum yang ditetapkan suatu perusahaan? Pertama-tama kita fokus pada faktor produksinya terlebih dahulu, yaitu faktor apa saja yang menghambat suatu barang hingga produksinya tidak mencapai nilai maksimum. Pertama-tama kita dapat melihat dari segi sumber dayanya itu sendiri, yaitu dasar produksinya. Kita ketahui bahwa sumber daya itu sangat terbatas dan di Indonesia ini atau di dunia ini produsen itu banyak. Mereka semua berusaha mencari sumber-sumber daya atau membeli sumber-sumber daya yang ada untuk memenuhi produksi mereka. Mereka di situ bersaing. Nah, maka dari itu salah satu hambatannya untuk produksi barang itu adalah dari jumlah sumber dayanya. Apakah si produsen itu dapat memenuhi bahan dasar atau bahan-bahan yang dibutuhkan olehnya untuk memproduksi barang-barang tertentu. Lalu yang kedua kita lihat dari segi teknologi, bahwa kita ketahui teknologi itu sangat membantu sekali manusia dalam memperingan tugas-tugasnya. Di sini kita juga bisa lihat bahwa suatu barang itu akan lebih cepat untuk selesai dalam segi produksinya ketika ada alat penunjang yang baik. Maka dari itu, ketika suatu produsen itu tidak memiliki atau alat-alatnya jumlahnya tidak memenuhi, maka produksi barang dapat tidak mencapai nilai maksimumnya. Selain itu, kita juga bisa lihat dari segi iklim atau cuacanya, yaitu faktor lingkungan, bahwa barang-barang itu, misalkan barang itu butuh untuk dikeringkan dalam sekian waktu, namun cuaca atau iklimnya ini sedang tidak mendukung, yaitu sering hujan dan lain sebagainya. Ketika musimnya nih, dia memproduksi barang ini tapi sumber dayanya ini musimnya pada bulan-bulan tertentu saja, maka itulah yang bisa menyebabkan terhambatnya produksi. Terakhir yaitu adalah manajemen yang buruk, bahwa suatu produksi itu harus selalu dipantau prosesnya untuk memenuhi target dalam jangka waktu tertentu dengan sekian banyaknya barang. Proses produksinya itu harus selalu dipantau, yaitu dari hari sekian ke hari sekian ini sudah harus selesai di sini, hari sekian dan sekian sudah di sini. Lalu mulai dari proses pembiayaan juga, jika pembiayaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itu bisa menurunkan produktivitas di selanjutnya. Jika terlalu mahal, maka yang selanjutnya di bulan sekian kita bisa memperoleh sekian, akhirnya kita cuma bisa sekian. Itu juga berkaitan dengan harga pasar yang ada. Jadi ketidakstabilan yang tiba-tiba saja sumber dayanya itu mematok harga yang tinggi, sumber daya dasarnya itu bisa mempengaruhinya juga. Nah, manajemen yang tadi itu bisa dikarenakan juga kelalaian dari pemantauan produksinya. Yaitu selanjutnya kita bahas mengenai apa saja kemungkinan dampak yang akan terjadi ketika suatu barang tidak mencapai nilai produksi maksimumnya. Maka ketika suatu barang tidak mencapai nilai produksi maksimum, itu akan berpengaruh juga pada profit atau penurunan profitabilitas nantinya, yaitu bahwa ketika suatu barang tidak mencapai nilai maksimum, maka pada saat pendistribusian atau penjualan barang itu tidak mencapai nilai maksimum, maka nantinya laba atau keuntungan yang akan diperoleh juga tidak mencapai nilai maksimum yang diperkirakan. Lalu yang kedua adalah persaingan yang lebih sulit ketika ada perusahaan A, perusahaan B. Perusahaan A ini tidak mencapai nilai maksimumnya, sedangkan perusahaan B jauh di atas dia dalam memproduksi suatu barang, maka otomatis perusahaan B inilah yang pemasokannya lebih bagus,
yang akan menjadi pesaing yang lebih kuat. Jadi si perusahaan ini akan sulit bersaing. Lalu yang ketiga adalah kehilangan pelanggan. Ketika suatu pelanggan sudah ABC ke perusahaan ini, ketika perusahaan itu tidak dapat memenuhinya, pelanggan ini akan merasa kecewa karena mereka merasa tidak puas terhadap perusahaan ini, lalu bisa beralih ke perusahaan yang lain mungkin. Jadi perusahaan ini akan kehilangan pelanggan, dan bisa saja dia juga mendapatkan reputasi yang buruk akibat si pelanggan ini berkomplain. Lalu yang terakhir adalah gangguan rantai pemasokan. Gangguan yang di sini kita bisa ilustrasikan sebagai gangguan keterlambatan pengiriman. Ketika suatu barang harusnya sekian banyak diproduksi dalam waktu sekian banyak, para pelanggan sudah berekspektasi barangnya saya akan dapat sekian, namun ketika tidak mencapainya, maka barang itu akan mencapai keterlambatan dalam pengiriman. Lalu pertanyaan kedua yaitu dari Nazwah Syahrain. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi terpimpin, liberal, dan campuran. Lalu apakah ada kelebihan dan kekurangan tertentu yang spesifik dalam penerapan sistem ekonomi tersebut? Yang pertama yaitu sistem ekonomi terpimpin. Contoh negaranya adalah Cina. Kelebihannya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat serta pengendalian terhadap sektor-sektor kunci, lalu investasi infrastruktur yang besar-besaran serta kapasitas untuk merencanakan yang jangka panjang. Namun kekurangannya pertama, kekurangan kebebasan dalam ekonomi dan politik, resiko overheating dalam ekonomi, ketidaksetaraan dalam pendapatan yang signifikan, serta kurangnya perlindungan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Contoh negaranya adalah yang biasanya kita ketahui yaitu Amerika Serikat. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah kebebasan ekonomi yang tinggi, inovasi yang kuat, serta akses terbuka ke pasar dan responsif terhadap perubahan pasar. Namun di samping itu ada kekurangannya yaitu ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan, sama seperti yang tadi, kekurangan jaminan sosial yang kuat dan ketidakstabilan ekonomi terkait dengan siklus pasar atau siklus bisnis. Sistem ekonomi campuran yaitu contoh negaranya adalah negara Kanada. Kelebihannya adalah keseimbangan antara pasar bebas dan juga peran pemerintah, perlindungan sosial yang baik, serta stabilitas ekonomi dan tingkat hidup yang tinggi. Namun di samping itu, kekurangannya adalah birokrasi yang berlebihan, potensi defisit anggaran, dan kompromi antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial. Namun penting diingat dari kelebihan dan kekurangan yang telah saya sebutkan itu merupakan contoh-contoh dari suatu negara, dan sistem ekonomi ini sebenarnya memiliki faktor yang sangat banyak mempengaruhi dari mulai permulaan hingga hasil akhir yang akan didapatkan juga pastinya akan bervariasi tergantung pada seperti politik apa yang mereka jalankan, budaya apa yang mereka terapkan, dan kebijakan yang diterapkan. Maka dari itu kemungkinannya besar sekali bahwa setiap negara walaupun memiliki sistem ekonomi yang sama, hasilnya itu dapat bervariasi. Yang ketiga yaitu dari Nurikanaya kelompok 7. Apa masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara saat ini dan solusi apa yang akan diterapkan? Yang pertama adalah pengangguran. Negara dapat berinovasi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, dapat juga memperbarui kebijakan-kebijakan yang lama terkait dengan ekonomi negara, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Di samping itu, negara juga dapat ikut andil dalam memfasilitasi dengan memberikan banyak pelatihan-pelatihan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pengangguran, agar para calon pekerja ini dapat memenuhi standar lapangan pekerjaan yang ada sehingga dapat menerima berbagai pekerjaan. Di samping itu juga dapat bersaing dengan berbagai calon pekerja lainnya. Yang kedua adalah utang publik yang tinggi. Solusinya negara dapat menjaga defisit anggaran dalam batas yang wajar serta meningkatkan
pendapatan dan juga mengurangi pengeluaran yang sekiranya dapat dikurangi atau tidak perlu. Selanjutnya adalah ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini solusinya adalah dengan menetapkan kebijakan perpajakan yang progresif, serta memberikan program sosial yang memadai, dan juga memberikan akses dalam pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat yang kesulitan dalam mengaksesnya, seperti masyarakat dalam pedalaman yang fasilitas publiknya masih sangat kurang, lalu masyarakat yang tergolong rendah dalam segi pendapatan atau perekonomian, atau hingga mereka yang tidak memiliki pendapatan sekalipun. Itulah sekian jawaban saya, semoga terjawab dan membantu teman-teman semua. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.